Chapter 1751, We're Laughing. Tinju Tang Wulin mengepal ketika dia mengatakan itu. Sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. Kakek buyutnya, Atlas Douluo dan gurunya, Sang Naga Blazing Douluo. Keduanya meninggal dalam bencana besar itu. Mana yang lebih penting? Dendam keluarga atau balas dendam negara? Tidak diragukan lagi. Dia membuat pilihan yang tepat. Namun, sangat menyiksa bagi Shrek dan Tang Sek untuk menerima hal yang benar untuk dilakukan saat ini. Cao Dezi menamparkan pundak Tang Wulin sebelum meremasnya dengan erat. Rasanya seolah dia berusaha meyakinkan Tang Wulin dan menegaskan keputusannya. Tang Wulin memalingkan kepalanya ke samping dan melihat ke arah Douluo yang hairless. Matanya berkaca-kaca. Dia berteriak keras, "Kami akan pergi." Setelah mengatakan itu, dia memimpin untuk melompat dan terbang menuju kota Shrek. Dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal lagi. Dia takut dia tidak akan bisa menahan diri dari membalas dendam jika dia tinggal lebih lama. Namun demikian, dia telah memutuskan untuk ribuan orang di benua saat ini. Gu Yuena tetap berdiri di dekat Qiangu Zhangting yang linglung. Namun pandangannya tetap tertuju pada Tang Wulin selama ini. Matanya dipenuhi dengan kemegahan saat ini. Pria dengan rambut hitam dari Spirit Pagoda yang bersembunyi di kerumunan sebelumnya telah bersiap untuk meluncurkan serangan. Dia sedikit mengernyit dan sangat khawatir ketika dia melihat tatapan Gu Yuena. Saat dia menyaksikan kepergian banyak kekuatan besar dari Shrek dan Tang Sekte. Chen Xinji menghela nafas dan berbalik ke arah Qiangu Dieting. "Saudaraku Qiangu, aku sudah membalas budi bahwa aku berhutang padamu sebelumnya. Namun, Anda harus menyatakan pendirian Anda juga." Diet Qiangu tahu niat Chen Xinji secara alami. Dia berbicara dengan suara yang dalam. "Aku akan mengingat kebaikanmu karena telah menyelamatkan nyawa klan saya. Brother Chen." "Ya. Kami bersaing untuk organisasi nomor 1 di benua ini dan kami bersikap antagonis terhadap Shrek di masa lalu. Namun, Pagoda Roh masih menjadi bagian dari benua. Jangan khawatir. Saya akan segera mendukung garis depan dengan sumber daya seluler dari organisasi Dongfeng. Kami akan bergabung dengan operasi Korps Tentara Barat dan Korps Tentara Barat Laut. Saya akan segera mengambil tindakan." "Bagus. Hasil dendam pribadi akan tergantung pada tindakan Anda saat ini." Setelah mengatakan itu, dia melirik Qiangu Dieting sebelum dia melompat dengan Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun dan terbang menuju Akademi Shrek. Qiangu Dongfeng pucat sekali. Tampaknya dia dalam kondisi seperti itu karena cederanya sebelumnya. Pada kenyataannya, hanya dia yang tahu dalam hatinya apa yang terjadi. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kaisar Hantu dalam komunikasi jiwa. Kelompok orang gila. Kelompok B***Earth sebenarnya telah membuka jalan yang mengarah ke pesawat abisal di Tule dan memikat makhluk abisal ke benua. "Ayah." Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Qiangu Dieting. "Kita akan membahas lebih lanjut ketika kita pulang." Qiangu Dieting berteriak sebelum dia berbalik dan pergi. Banyak pembangkit tenaga Spirit Pagoda merasa lega saat ini. Mereka mengikuti dari belakang klan Qiangu dan kembali ke markas Spirit Pagoda. Balas dendam yang menghancurkan telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Di Akademi Shrek. Pada saat Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji kembali ke akademi. Long Yaiwei sudah berdiri di sana menunggunya di lapangan olahraga. Chen Xinji melayang dan mendarat di sisi Long Yaiwei. Di kejauhan, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan melambaikan tangan ke cermin cerah Douluo Zhang Huanyun. "Yaiwei. Aku," kata Chen Xinji dengan pahit saat mendekati Long Yaiwei dari belakang. Long Yaiwei berbalik perlahan dan menatapnya dengan tatapan bingung. Chen Xinji tertegun sejenak saat bertemu dengan tatapannya yang tidak lagi sedingin es. "Yaiwei, ada apa denganmu? Apakah Anda marah kepada saya karena menghentikan balas dendam Anda?" "Namun, saya," Chen Xinji ingin menjelaskan dirinya sendiri. Long Yaiwei mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Tindakannya yang agak intim membuat seluruh tubuh Chen Xinji bergetar segera. Dia berusia lebih dari 100 tahun. Namun, dia merasakan jantungnya berdetak kencang seolah dia bertemu cinta pertamanya. "Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Saya akan membuat pilihan yang sama jika itu saya."
Tidak ada yang lebih penting daripada melindungi benua. Salah satu tujuan Shrek adalah untuk melindungi keselamatan benua. Ini adalah sesuatu yang sedang dilakukan oleh generasi Shrek. Orang yang memiliki kesulitan paling besar dalam menentukan pilihan adalah Tang Wulin. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk balas dendam hari ini. Terus terang, kami bersyukur bahwa ia mampu membuat keputusan tanpa pamrih seperti itu. Dia akhirnya menjadi dewasa. Akhirnya kita tidak perlu membantunya lagi. Chen Xinji menghela nafas lembut dan berkata, betapa benarnya. Shrek Anda selalu mampu menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Terus terang, saya agak cemburu. Tidak ada organisasi lain yang mampu mengukur hingga Shrek. Long Yeiwei berkata, kamu akan pergi ke garis depan lagi. Apakah Anda masih akan menjadi panglima? Chen Xinji mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali jabatan itu. Saya tidak akan merasa nyaman mengetahui bahwa orang lain memberikan perintah. Kamu harus pergi kalau begitu. Long Yeiwei mengangguk. Chen Xinji menatapnya dengan linglung. Dia jelas bisa merasakan bahwa Long Yeiwei berbeda hari ini. Dibandingkan dengan temperamen sedingin esnya sebelumnya. Dia merasa tidak nyaman bahwa wanita di depannya lebih lembut hari ini karena alasan yang tidak diketahui. Apakah kamu sudah memaafkanku? Chen Xinji bertanya dengan cara eksploratif. Itu adalah informasi penting yang harus dia ketahui sebelum pergi. Long Yeiwei menghela nafas dengan lembut. Sudah lama sekali. Apalagi yang ada agar saya tidak memaafkan. Aku juga seharusnya tidak keras kepala. Ya, saya sudah memaafkan Anda. Chen Xinji maju selangkah dengan cemas dan meraih lengannya. Yeiwei, ada apa denganmu? Jangan menakuti saya. Ini bukan kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Long Yeiwei tidak tahan membiarkannya memegang lengannya. Dia tertawa kecil. Berapa usia kamu? Anda masih bertingkah impulsif seperti pria muda. Lepaskan saya. Jangan biarkan orang lain melihat ini. Jantung Chen Xinji berdetak lebih keras sekarang. Yeiwei. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Long Yeiwei menghela nafas dengan lembut. Selama bencana besar di masa lalu, Yun Ming dan banyak guru di akademi mengorbankan hidup mereka untuk melindungi akademi. Di sisi lain, saya melarikan diri pada titik kritis selama waktu itu. Saya bandel karena saya masih ingin membalas dendam pada Anda pada saat itu. Jadi, saya pergi setelah dibujuk oleh Yun Ming. Saya akhirnya merasa lega. Dan saya merasa nyaman setelah melihat generasi ini tumbuh menjadi baik. Dewasa muda. Akademi tidak akan menyimpang dari jalurnya di bawah kepemimpinan Wulin. Itu akan berkembang dan menjadi lebih makmur lagi. Anda tahu tentang situasi di pesawat Abyssal. 6.000 tahun yang lalu. Nenek moyang kita membayar mahal untuk menyegel pesawat Abyssal. Umurku lebih dari 100 tahun dan aku tidak akan hidup lama. Sudah saatnya saya memanfaatkan apa yang tersisa dari saya sekarang. Chen Xinji akhirnya menyadari mengapa Long Yeiwei tiba-tiba murah hati. Dia sudah melepaskan segalanya saat ini. Dia telah mengandung dan menerima kematiannya. Dia pasti tidak akan berusaha keras untuk melindungi orang-orang dari Shrek dalam pertempuran yang akan datang dengan tentara Abyssal. Matanya dipenuhi dengan air mata secara instan. Pada saat berikutnya, Chen Xinji memegang Long Yeiwei di tangannya tanpa peduli di dunia. Tidak. Aku ingin kamu hidup. Aku ingin kamu baik-baik saja. Anda harus baik-baik saja. Long Yeiwei tidak berjuang. Sebagai gantinya, dia memeluk pinggangnya dan menyandarkan kepalanya di pundaknya yang lebar. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku merasakan hal ini. Saya masih ingat dengan jelas kapan terakhir kali Anda memeluk saya. Setelah waktu itu, kamu pergi. Dan kamu tidak kembali lagi. Tubuh Chen Xinji menegang. Dia melonggarkan pelukannya. Saya salah. Yeiwei. Saya telah belajar dari kesalahan saya. Pada saat ini, air mata mengalir di wajah Dewa Kuasi. Ketika dia kehilangan kendali emosinya. Long Yeiwei mengangkat tangannya dengan lembut dan menghapus air mata di wajahnya. Pria konyol. Masih menangis seperti bayi di usiamu. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Berhentilah menangis. Itu bukan Chen Xinji yang kucintai.
Saya suka Chen Xinji yang memimpin medan perang dengan tenang. Panglima semua pasukan. Saya suka Chen Xinji yang merupakan dewa perang pada masanya dan berdiri dengan bangga di puncak di antara rekan-rekannya. Anda adalah pria dari masa lalu saya terlepas. Pergi sekarang. Kembali ke markas militer Anda. Anda akan menjadi pria hatiku hanya ketika Anda berada di sana. Ini mungkin terakhir kali kita akan bekerja bersama sebagai sebuah tim. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia sudah berada di tempat khusus. Dia merasa tubuhnya menjadi kuat sekali lagi. Douluo Laut Tanpa Batas yang memandang dunia dengan keangkuhan telah kembali pada saat ini. Bagus, Ye Wei. Karena itu masalahnya. Mari kita menjadi liar bersama. Bukan apa-apa selain badut kecil pesawat abisal. Kan? Mari kita tunjukkan pada mereka bahwa kita mungkin sudah tua. Tetapi kita masih bisa menampilkan kecemerlangan kita. Aku pasti akan melindungimu dan berada di sisimu di medan perang selama aku hidup. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan bersamamu sampai akhir bahkan ketika aku mati. Tatapan Long Yeiwei berubah menjadi linglung ketika melihat Chen Xinji mendapatkan kembali sikap heroiknya sebelumnya. Bab 1752, Tanggapan Pagoda Roh. Dia masih ingat tahun ketika mereka berkenalan satu sama lain. Mereka adalah amatir yang baru saja memasuki dunia guru jiwa. Pada saat itu, ia berjanji untuk menjadi orang yang paling kuat di dunia. Dia adalah saksi untuk usahanya. Dia menyukainya karena perilakunya yang heroik. Mereka menghabiskan waktu satu sama lain sampai mereka akhirnya mulai berkencan. Sudah hampir seabad dan dia sekarang memvisualisasikan masa lalu yang mereka miliki bersama. Sulit untuk menggambarkan perasaan itu. Rasanya seolah mereka masih muda lagi saat ini. Ye Wei, aku akan pergi dulu. Kami akan bertemu di utara. Anda tidak akan mengambil risiko sendiri sebelum bertemu. Berjanjilah padaku, kata Xinji dengan serius. Long Yeiwei mengangguk dengan lembut. Baiklah. Mari kita bertemu di garis depan. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Dia membuka lengannya dan memeluknya dengan erat. Kemudian, dia melompat dan terbang ke langit. Long Yeiwei mengambil langkah maju tanpa sadar. Dia berkata dengan keras, Chen Xinji, jika kita tidak mati kali ini dan kamu masih bersedia untuk kembali dan menjadi penyapu tua Chen saya akan memaafkanmu. Tubuh Boundless Sidouluo menegang sejenak di langit. Dia tidak menjawab tetapi memberikan anggukan yang jelas. Sebelum dia melesat dan terbang ke kejauhan. Saat dia menyaksikan bayangannya yang pergi. Air mata mengalir di wajah Light Dark Douluo. Namun, dia juga akhirnya bertekad untuk tersenyum. Mungkin, itu akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Di Pagoda Roh. Orang gila ini. Mereka benar-benar sudah gila. Mereka sebenarnya berkolusi dengan pesawat abisal. Selain itu, mereka berkolusi sedemikian ekstrim. Mereka masih menjadi bagian dari umat manusia. Kata Qiangu Dongfeng dengan putus asa. Hanya ada mereka bertiga di ruangan itu. Qiangu Dieting memiliki ekspresi dingin. Dia tidak menunjukkan tanda sedikit pun bahwa dia baru saja kembali dari ambang kematian. Qiangu Qingfeng mencibir. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa bekerja dengan mereka adalah kesepakatan yang buruk. Qiangu Dongfeng tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Qiangu Qingfeng. Saya tidak menyesali keputusan saya dalam masalah ini. Jika aku diberi pilihan lagi, aku masih akan menjatuhkan 2 amunisi jiwaku tetap milik God Killer di Shrek Academy. Kapan kita akan melihat siang hari jika Shrek tidak hancur berkeping-keping? Realitas telah membuktikan bahwa saya benar. Satu-satunya kesalahan saya adalah bahwa saya tidak melakukan pembersihan penuh sesudahnya. Sinar dingin melintas melewati mata Qiangu Qingfeng sejenak. Tapi dia tidak berkomentar. Qiangu Dieting berkata dengan dingin. Para bajingan dari kultus Roh Kudus itu bukan lagi manusia. Mereka hanya menginginkan kematian dan energi destruktif. Di sisi lain, pesawat abisal menginginkan kekuatan hidup. Setiap makhluk hidup akan melepaskan energi yang merusak dan mematikan setelah mati. Akibatnya, tidak ada konflik kepentingan antara kedua pihak. Tindakan mereka tampak gila. Pada kenyataannya, kedua belah pihak memiliki rencana mereka sendiri.
Pesawat Abyssal ingin melahap seluruh pesawat Douluo kami dan menggunakannya sebagai batu loncatan ke alam ilahi. Di sisi lain, kultus Roh Kudus menginginkan aura kematian dan destruktif yang dipancarkan. Ketika semua makhluk hidup di seluruh pesawat Douluo kita mati. Untuk membantu mereka mencapai peringkat ilahi. Kita seharusnya memikirkan ini sebelumnya. Memilih untuk bekerja dengan makhluk Abyssal adalah pilihan terbaik mereka. Hanya saja, kami tidak berpikir pesawat Abyssal sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuka terowongan. Qiangu Dongfeng berdiri di sana. Tampak putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Sinar dingin melintas sekali di mata Qiangu Dieting. Bagaimana menurut Anda? Anda sedang berbicara omong kosong. Selain bekerja sama dengan yang lain untuk melawannya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bisakah pagoda roh ada saat seluruh bidang tidak ada lagi? Dengan kulit yang hilang. Bisakah rambut masih tumbuh? Qiangu Dongfeng berkata dengan ragu. Jadi, apakah kita benar-benar akan bekerja dengan Akademi Shrek? Qiangu Dieting berbicara dengan marah. Apakah otakmu juga terbelakang? Saya mengizinkan Anda mewarisi posisi saya di masa lalu karena Anda memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik. Mengapa Anda panik ketika Anda berada dalam situasi yang membingungkan? Jadi bagaimana jika Anda kehilangan lengan? Masih ada cara yang bisa kita sembuhkan. Tugas yang paling penting sekarang adalah untuk melewati persimpangan yang sulit di hadapan kita. Kita tidak hanya akan bertarung melawan jurang. Tetapi, pada saat yang sama, kita akan mengambil kesempatan ini untuk menemukan cara untuk melemahkan Shrek dan Tang Sekte dalam pertempuran. Pertempuran ini mungkin tidak selalu menjadi hal buruk bagi kita. Qiangu Dongfeng tertegun sejenak tapi dia segera mengetahui niat ayahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dengan keras. Saya mengerti sekarang. Saya akan segera membuat pengaturan. Qiangu Dongfeng pergi. Hanya menyisakan ayah Qiangu Dieting dan putranya Qiangu Qingfeng. Aku juga akan pergi. Qiangu Qingfeng berdiri dan hendak pergi juga. Qiangu Dieting meliriknya dan berkata, kamu harus pergi. Dan jangan kembali lagi. Bawalah istrimu. Tubuh Qiangu Qingfeng menegang sejenak dan segera berbalik. Maksud kamu apa? Qiangu Dieting berkata dengan tenang. Saya tahu Anda selalu membenciku. Namun, saya telah membuat pilihan yang paling tepat. Kegagalan Dongfeng bukan karena kemampuannya. Tetapi karena ia telah bertemu seseorang yang dipilih oleh takdir. Saya masih akan memilihnya bahkan jika saya harus memilih lagi. Jika Anda berada di tempatnya, Anda tentu tidak akan mengukur semua yang telah ia lakukan. Dia tegas, teguh, dan tanpa ampun. Apalagi dia memiliki kecerdasan tertentu padanya. Anda tidak kekurangan kecerdasan. Tetapi Anda tidak memiliki tekad. Lepaskan ketika Anda harus. Ini adalah saran terakhir saya untuk Anda. Klan Qiangu tidak bisa berakhir begitu saja di sini. Tak satu pun dari kita yang tahu seperti apa masa depan. Namun, sangat penting bagi kita untuk melindungi benua dengan segala cara. Temukan tempat dan bawa orang-orang dari garis keturunan Anda untuk hidup dalam pengasingan. Jika kita berhasil mengalahkan pesawat Abyssal dalam perang ini, Shrek dan Tang Sek tidak akan pernah meninggalkan kita. Apakah kita membawa mereka bersama kita atau mereka menang? Mereka tidak akan membiarkan klan Qiangu kita untuk bertahan hidup. Anda dapat kembali jika kami berhasil menang karena keberuntungan. Tetapi jika kami kalah, Anda tidak perlu kembali lagi. Lanjutkan garis keturunan klan. Karena Dongfeng memikul beban berat klan, Anda harus bertanggung jawab melanjutkan garis keturunan klan. Qiangu Qingfeng tertegun. Jadi, kamu ingin aku jadi pengecut? Qiangu Dieting berkata, ini bukan tindakan pengecut. Ada banyak contoh di mana bertahan hidup lebih sulit daripada mati. Qiangu Qingfeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Aku tidak akan pergi. Dia kemudian berjalan keluar kamar dan membanting menutup pintu. Qiangu Dieting tiba-tiba tampak jauh lebih tua begitu Qiangu Qingfeng pergi. Dia menutup matanya perlahan. Orang-orang di seluruh benua Douluo memobilisasi dengan cepat dalam waktu singkat. Rupanya, benua itu tampak normal di permukaan. Federasi sangat menentukan tindakan mereka. Mereka terus tutup rapat pada informasi. Media disimpan dalam kegelapan terkait situasi di utara.
Korps Tentara Utara adalah yang paling dekat dengan Thule. Jadi mereka mulai membuat garis pertahanan sekaligus. Korps Angkatan Laut Nordsea segera berangkat dan dengan cepat menyalurkan semua bahan strategis ke utara. Sudah ada catatan tentang makhluk abisal sejak 6.000 tahun yang lalu. Orang-orang sadar akan makhluk mengerikan ini. Namun, benua Douluo sekarang bukan lagi benua, melainkan 6.000 tahun yang lalu. Sekarang ada lebih banyak senjata yang bisa membunuh makhluk-makhluk abisal mengikuti kemajuan teknologi jiwa. Tentu saja, musuh tidak hanya dari jurang maut tetapi juga Roh Kudus. Oleh karena itu, Federasi mengeluarkan perintah segera untuk memobilisasi beberapa organisasi besar termasuk Akademi Shrek, Sekte Tang dan Pagoda Roh. Adapun pasukan Dewa Darah, mereka tidak bisa dimobilisasi karena mereka masih perlu menjaga wilayah mereka. Kalau tidak, jika makhluk abisal harus keluar dari bagian abisal asli, mereka akan terjebak di kedua sisi. Di Akademi Shrek, pertemuan Paviliun Dewa Laut dipanggil untuk memesan. Mata Tang Wulin masih merah. Itu bukan merah dari keganasannya, tetapi dari sikap keras kepala dan emosinya yang gelisah. Dia berhasil menenangkan diri dengan susah payah. Dia tidak diizinkan membalas dendam meskipun musuh-musuhnya berdiri di depannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menyakitkannya baginya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghadapi situasi saat ini. Balas dendam bukan tugas yang paling penting bagi Shrek dan Tang Sek sekarang. Tetapi bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan divisi militer untuk melindungi benua? Chapter 1753, The Preparation. Kami akan mengerahkan beberapa pasukan tempur terbaik kami, terutama dari Akademi Shrek. Tetapi kami membutuhkan seseorang untuk tetap kembali juga untuk mencegah Pagoda Roh bergerak melawan kami saat kami pergi. Lagi pula, mereka rela melakukan apa saja. Saat dia berbicara, Tang Wulin memandang ke arah orang-orang dari Akademi Shrek. Long Yaiwei berkata dengan tenang, "Jangan lihat aku. Aku pasti akan berada di garis depan pertempuran ini." Yali tersenyum. "Aku bisa menyelamatkan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya jika aku di sana." Dia benar. Salah satu dari mereka bisa tetap di belakang. Tetapi pemimpin jiwa tipe pemulihan terbesar di benua pasti harus pergi. Banyak orang akan mendapat manfaat dari kehadirannya. Tang Wulin kemudian memandang ayah dan putranya, Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang. Yuanen Tiandang berkata dengan dingin, "Aku paling membenci klan ekstra." Yuanen Zentian berkata, "Pihak kami telah memutuskan bahwa kami bertiga akan pergi ke sana sementara anggota klan kami tetap kembali untuk melindungi Shrek." Selain dia dan Yuanen Tiandang, orang lain adalah Yuanen Tianxiang secara alami. Dia adalah petarung judul Douluo juga. Wu Zhangkong melirik Tang Wulin. Keteguhan di matanya sendiri mengatakan banyak hal padanya. Tang Wulin memandang Lan Muzi dan Tang Yingmeng. "Kakak murid senior. Kakak murid senior. Kamu." Lan Muzi tersenyum dan berkata, "Wulin, tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang Pagoda Roh untuk sementara waktu. Jika mereka masih memiliki keberanian untuk memainkan beberapa trik kecil ketika kita bertarung melawan musuh yang tangguh, Federasi juga tidak akan memaafkan mereka. Selain itu, kami memiliki sistem pertahanan sirkuit jiwa yang kuat. Tidak mudah bagi mereka untuk menyerang kita. Akibatnya, saya pikir semua orang di sini harus pergi ke garis depan. Kecuali untuk siswa. Kita perlu memobilisasi beberapa guru jiwa elit dari kalangan guru kita juga." Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dan matanya tiba-tiba berkilauan sesaat. "Semuanya. Saya punya saran. Apa yang Anda pikirkan untuk memungkinkan 7 kudus abis mengelola akademi sementara?" Orang-orang dari Akademi Shrek memiliki ekspresi aneh di wajah mereka secara instan. 7 iblis lama dari sana tidak bisa meninggalkan Seven Holy Abyss. Akibatnya, jelas bahwa mereka tidak bisa pergi ke garis depan. Apapun masalahnya, akan sulit untuk mengatakan apa akibatnya ketika Shrek Academy sementara dikelola oleh mereka bertujuh. "Sepertinya kita tidak punya pilihan lain," kata Long Yaiwei. Tang Wulin berkata, "Baiklah. Saya akan berkomunikasi dengan 7 senior itu. Yang mulia tanpa hati. Bagaimana dengan sekte Tang kita?" Douluo Cao Dezi yang hairless berkata dengan suara yang dalam.
Saya sudah mengirim seseorang untuk memobilisasi sumber daya kami. Kami akan menggunakan apa yang dibutuhkan. Kita dapat membentuk skuadron elit yang terdiri dari sekitar 2.000 tentara dari Tang Sekte. Meskipun tidak banyak orang, saya dapat menjamin kapasitas pertarungan sudah cukup. Kami akan bergabung dengan Anda semua. Termasuk kami berdua. Semua orang akan bergandengan tangan dan bekerja bersama. Saya memiliki pengalaman paling banyak berurusan dengan makhluk abisal. Wulin, ingat ini. Mulai sekarang, tidak akan pernah ada kurang dari 4 limit Doulos bersamamu setiap saat. Tolong izinkan saya untuk mengingatkan semua orang. Penting bahwa kita melindungi Tang Wulin dengan benar terlepas dari apakah kita dapat mencapai kemenangan dalam perang ini. Douluo Amorous terus berbicara. Bagian yang paling menyusahkan tentang makhluk abisal adalah kemampuan mayat hidup mereka. Makhluk abisal yang mati akan berubah menjadi energi penghancur yang kembali ke pesawat abisal untuk kebangkitan. Hanya tombak naga emas Tang Wulin yang dapat membunuh mereka dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, kami dapat mengkonfirmasi bahwa makhluk abisal paling ingin membunuh Wulin. Ada total 108 tingkat jurang dengan banyak pembangkit tenaga listrik. Selama kita bisa melindungi Wulin, kita akan memiliki kesempatan untuk perlahan menyerapnya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tampak heran. Ini karena bahkan sisa Shrek Seven Monsters tidak menyadari situasi di jurang. Mereka semua baru tahu bahwa makhluk ini sangat sulit untuk dibunuh. Tang Wulin mengangguk dan berkata, "Aku akan berhati-hati juga. Mengingat betapa mendesaknya masalah ini. Kita perlu mencoba yang terbaik untuk menekan pesawat abisal. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menyebar dan menjerumuskan orang ke dalam penderitaan. Saya ingin tahu seperti apa situasinya. Saya akan mengajukan izin dari markas militer sehingga kami dapat segera memulai operasi kami setelah kami sampai di sana." Douluo Chaodezi yang tak berperasaan mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Mari kita persiapkan secara terpisah dan lakukan secepat mungkin. Kemudian, kita akan menuju ke garis depan." Kelompok itu berdiri berturut-turut. Semua orang berhati berat. Mereka tahu bahwa sulit memprediksi seperti apa keadaan makhluk-makhluk abisal itu. Tetapi sangat mungkin bahwa mereka tidak akan kembali dari sini. Itu relatif sederhana dengan Akademi Shrek. Karena mereka hanya menghadapi masalah memiliki jumlah yang cukup. Itu jauh lebih rumit dengan Sekte Tang. Seluruh Sekte Tang dimobilisasi dalam periode waktu singkat. Untuk melawan makhluk abisal. Tidak ada yang akan berusaha menyembunyikan apapun pada saat ini. Banyak rahasia akan diungkapkan untuk ini. Benua segera dilemparkan ke keributan. 8 korps tentara federal semuanya diaktifkan. Selain beberapa perwira penting yang tinggal di belakang untuk garnisun. Semua jenis bahan militer dikerahkan dengan kecepatan penuh dan disiapkan untuk dikirim ke garis depan. Keberuntungan ada di pihak mereka. Karena persediaan ekspedisi yang memadai telah disiapkan untuk invasi Starluo Empire dan Do Spirit Empire yang sebelumnya direncanakan. Akibatnya, jauh lebih mudah untuk memobilisasi persediaan ini untuk bertarung melawan makhluk abisal. Karena terkuncinya informasi. Orang-orang biasa tidak menyadari bahwa benua itu berada di bawah ancaman hidup dan mati sekarang. Mereka terus hidup dengan tenang. Secara rutin. Namun, mereka sering melihat deretan kendaraan militer yang melaju kencang ke utara di beberapa jalan utama. Di pos komando Korps Angkatan Darat Utara. Jenderal Parubaya dengan 2 bintang yang disematkan di pundaknya dengan geram memarahi komunikator tingkat militer di tangannya. "Apa? Katakan itu lagi. Letnan Jenderal. Garis pertahanan ketiga telah dilanggar. Kami tidak bisa menahannya lagi. Meminta bala bantuan. Meminta penguatan. Mengerikan. Makhluk-makhluk ini gila. Kami tidak bisa menahan mereka sama sekali. Mereka menyerang dengan liar tanpa rasa takut akan kematian. Seperti lautan yang tak berujung. Bala bantuan. Meminta bala bantuan. Meminta bala bantuan. Anda harus menahannya. Menahannya untukku bagaimanapun caranya." Letnan Jenderal menutup komunikator. Ekspresi wajahnya berubah dingin melebihi perbandingan. Sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara, Guo Zhenfeng dianggap muda dan menjanjikan di markas militer.
Dia adalah bintang yang sedang naik daun dengan masa depan yang sangat cerah. Setara dengan Shen Yue, dia juga merupakan penerus dari klannya di keluarga militer. Guo Zhenfeng baru berusia 45 tahun dan telah dipromosikan menjadi pangkat letnan umum yang terhormat. Itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya bahkan jika sebagian besar karena bantuan dari klannya. Dia adalah komandan resimen dari salah satu dari 8 korps tentara besar. Jadi dia pasti pemimpin militer sejati yang menjaga utara. Sebaliknya, Korps Tentara Utara adalah yang terlemah dari 8 korps tentara besar karena musuh potensial mereka tidak sebanyak ancaman. Garnisun di utara sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan lapisan es utara. Lapisan es tidak bisa dikembangkan. Tetapi ada beberapa binatang jiwa es yang selamat dari zaman kuno. Jiwa binatang ini sangat bersatu dan akan keluar untuk berburu sesekali. Tujuan Korps Tentara Utara adalah terutama untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Akibatnya, pasukan tempur Korps Angkatan Darat relatif lebih lemah daripada yang lain. Meskipun demikian, seluruh korps tentara memiliki 6 divisi di bawah komandonya. Jumlah tentara dan personil pendukung berjumlah lebih dari 100.000 orang. Itu adalah sistem organisasi tingkat militer untuk semua nilainya. Korps Tentara Utara telah bertemu makhluk abisal terlebih dahulu. Ketika mereka menerima laporan dari desa-desa di sisi utara, reaksi pertama Guo Zhenfeng adalah penolakan untuk percaya bahwa situasi seperti itu mungkin terjadi. Desa-desa melaporkan bahwa binatang buas itu menyerang dengan gerombolan besar. Guo Zhenfeng sangat menyadari bahwa ada banyak binatang buas di lapisan es utara. Tapi itu jelas bukan jumlah yang besar. Kecuali binatang buas itu sudah gila. Mengapa mereka mungkin menyerang manusia? Jiwa binatang peringkat tinggi itu cerdas. Mereka sangat menyadari perbedaan antara mereka dan umat manusia. Jiwa binatang benar-benar menghancurkan diri mereka sendiri dengan meluncurkan serangan skala besar pada pemukiman manusia. Meskipun ragu-ragu, dia mengerahkan pasukan Mesha untuk penguatan sekaligus dan mengirim mereka untuk menutup tempat itu. Bab 1754, bergabunglah dengan My Brothers. Dalam benaknya, kekuatan militer pasukan Mesha sudah cukup untuk membanjiri binatang buas. Itu termasuk 1000 Mesha dan sejumlah besar perangkat jiwa yang mendukung dan ofensif. Perangkat jiwa berskala besar ini cukup kuat untuk mengejutkan binatang buas agar mundur. Dia merasa bahwa dengan mengerahkan begitu banyak pasukan militer lebih dari cukup untuk berjaga-jaga. Dia tidak pernah berharap menerima kabar buruk setelah pasukan Mesha dikirim kurang dari setengah hari. Ketika mereka menuju ke koordinat mereka, mereka tiba-tiba menghadapi serangan ganas. Musuh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah seperti badai dan melahap seluruh pasukan Mesha hanya dalam beberapa saat. Pasukan Mesha Korps Angkatan Darat Utara adalah pasukan militer yang berfungsi penuh dan terorganisir. Rahang Guo Zhenfeng terjatuh saat mengetahui situasinya. Dia tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Bagaimana dia akan membenarkan ini ke markas militer? Untungnya, ia menunjukkan bakatnya sebagai jenderal terkenal pada masanya. Pertama, dia menenangkan dirinya sendiri. Kemudian, dia mencari bala bantuan dari markas militer sekaligus. Selain itu, ia menyerahkan semua informasi yang diperoleh ke markas dengan cepat. Sementara itu, ia memerintahkan 5 divisi yang tersisa di Tule untuk menuju ke pedalaman dan meletakkan 5 garis pertahanan. Dia mengerahkan semua sumber daya yang dia bisa untuk bertahan melawan serangan besar-besaran musuh. Dalam laporan yang disampaikan ke markas besar, Guo Zhenfeng menyatakan bahwa mereka pasti tidak berperang melawan binatang buas di lapisan es utara, tetapi spesies makhluk khusus. Penampilan makhluk abisal itu jelas berbeda dari binatang buas di Tule. Guo Zhenfeng juga merupakan pembangkit tenaga listrik judul Douluo dan dia memiliki pengetahuan tentang binatang buas juga. Makhluk-makhluk abisal ini tidak jatuh ke dalam apapun yang dia tahu tentang binatang buas. Dia juga menggambarkan situasi invasi sebagai sangat parah. Justru karena laporannya yang cepat kepada atasannya, dia berhasil memberi waktu tambahan kepada federasi. Namun demikian, Guo Zhenfeng tidak pernah menyangka bahwa 3 garis pertahanan akan terputus dalam waktu sesingkat itu. Dia telah mengirim banyak prajurit untuk membangun 5 garis.
yang sebagian besar memiliki sistem pertahanan. Apa arti penting dari 3 garis pertahanan yang rusak? Itu berarti bahwa lebih dari setengah pasukan militer Korps Tentara Utara telah sepenuhnya dimusnahkan dari dunia ini termasuk pasokan roda gigi dan unit pendukung. Itu terlalu cepat. Hanya butuh waktu 1 hari. Berapa banyak perangkat jiwa yang ada dalam Korps Tentara? Ada banyak senjata di samping amunisi jiwa tetap strategis. Ketiga amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang dialokasikan untuk Korps Angkatan Darat Utara telah dikirim ke medan perang. Tetapi itu hanya berhasil memperlambat serangan lawan yang tangguh sedikit. Setelah halangan sesaat, makhluk-makhluk yang menakutkan menyerang mereka sekali lagi. Menghantam garis pertahanan. Panggilan komunikator jiwa dilakukan oleh Wakil Komandan Resimen Guo Zhenfeng. Dia secara pribadi telah memerintahkan garis depan di garis depan pertempuran. Dia tahu pasangan lamanya lebih baik dari siapapun. Pria itu adalah seorang prajurit berdarah besi. Dia tidak akan pernah mencari bala bantuan sedemikian rupa kecuali mereka benar-benar gagal menahannya. Kirim pesanan saya. Kirim semua kekuatan di garis kelima untuk memperkuat garis keempat. Dapatkan perhatian seluruh pasukan dan berikan kata-kata persis saya. Saya ingin setiap saudara mendengar saya. Saudara, saya Guo Zhenfeng. Korps Tentara Utara kami menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Namun, Anda harus ingat bahwa bentangan luas benua Douluo tepat di belakang kami. Ada ribuan warga di Federasi. Kota-kota kita yang berkembang. Dan keluarga serta teman-teman kita. Kami adalah garis pertahanan terakhir yang menjaga benua. Jika kita jatuh, orang-orang akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saya menuju ke garis depan sekarang untuk bergabung dengan pasukan kami membela kami. Garis pertahanan terakhir juga merupakan garis hidup keluarga dan teman-teman kita. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah memberikan nyawa kita untuk melindunginya. Saudara, saya bukan lagi komandan resimen sekarang. Sejak saat ini dan seterusnya, kita adalah saudara seperjuangan yang berbagi hidup dan mati kita. Selama aku masih bisa bernapas, aku, Guo Zhenfeng, tidak akan pernah mundur dari garis depan. Saya suka garis pertahanan utara. Demi Federasi, untuk keluargaku, demi darah muda kami akan membunuh makhluk-makhluk menjijikkan itu. Guo Zhenfeng menyelesaikan pidatonya yang emosional dan penuh motivasi dan mengirimkannya ke seluruh pasukan tentara. Dia kemudian segera berbalik dan berkata kepada sekretaris staf-stafnya. Semua prajurit, ikuti saya ke garis depan sekarang. Di mana batalion penjaga saya? Ayo pergi. Kami tidak akan tinggal sebentar lagi. Petugas staf panik. Komandan resimen, kamu tidak bisa pergi. Kami masih membutuhkan Anda di sini untuk memimpin korps tentara dan memobilisasi pasukan. Juga, bagaimana jika markas militer mengirim pesanan? Guo Zhenfeng berkata dengan dingin. Kami sudah memberikan laporan lengkap tentang situasi ini ke markas militer. Saya telah melakukan tugas pelaporan saya. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun dan Anda telah melihat saya memimpin dan memimpin pasukan tentara. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa saya perintahkan. Anda harus tinggal dan melaporkan situasi di garis depan kepada para perwira militer. Kita akan melihat kapan penguatan markas militer datang yang akan memutuskan apakah kita hidup. Sebagai komandan resimen Korps Angkatan Darat Utara, saya harus bergabung dengan saudara-saudara saya sekarang. Sebagai perwira militer federal, saya tidak bisa bersembunyi dalam ketakutan. Komandan resimen, mata sekretaris staf petugas memerah sekaligus. Aku akan bergabung denganmu. Saya juga ingin bersama saudara-saudara saya. Tidak masuk akal. Anda akan lebih berguna jika Anda tinggal di sini. Apa yang dapat Anda lakukan di garis depan dengan kemampuan Anda yang lemah? Berhenti bicara omong kosong dan tetap di sini. Saya berangkat. Dia berjalan keluar dengan langkah panjang setelah mengatakan itu. Dia baru berjalan beberapa langkah ketika tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan melihat ke arah sekretaris staf-staf. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika saya mati dalam pertempuran, tolong bantu untuk menyampaikan pesan saya kepada Shen Yue.
Saya bekerja sangat keras supaya saya bisa menjadi pasangan yang layak baginya suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, Guo Zhenfeng meluruskan topi militernya dan memberi hormat kepada staf-staf sekretaris itu. Sekretaris staf dan tentara Korps Angkatan Darat Utara di sekitarnya berdiri tegak dan membalas salam militer Guo Zhenfeng. Aku berjanji untuk hidup dan mati dengan garis pertahanan. Pernyataan Guo Zhenfeng mirip dengan suntikan adrenalin yang mengalir melalui seluruh Korps Tentara Utara secara instan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, seorang prajurit yang tidak mampu hanyalah seorang prajurit. Tetapi seorang komandan yang tidak mampu akan membuat tim yang terdiri dari para prajurit yang tidak mampu. Ketika komandan tertinggi menunjukkan kepemimpinannya dengan contoh, para prajurit dipersatukan seolah-olah mereka baru saja mengkonsumsi Blood Tas Bin Buns. 12 jam kemudian di garis depan utara, ada tembakan artileri melintasi medan perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh garis depan utara tidak terbentuk di tanah datar. Itu dibentuk dari layar silang yang ditempatkan di lokasi strategis tinggi dan rendah. Semua lereng gunung dilengkapi dengan tembakan artileri berat dan dipertahankan oleh banyak prajurit. Medan seperti bukit diubah menjadi sistem pertahanan yang sangat komprehensif. Ada banyak gletser dan puncak berbahaya di utara. Untuk masuk ke pedalaman melalui Tule, seseorang harus menyeberangi gletser dan puncak berbahaya terlebih dahulu. Jalur ini yang melewati choke point tertentu adalah satu-satunya yang mengarah ke daratan dari Tule. Jalur yang tersisa adalah perairan es dengan suhu yang sangat rendah di mana binatang laut jiwa yang unik tinggal. Pada saat itu, makhluk-makhluk abisal yang membentang sejauh mata memandang berlari menuju garis pertahanan terakhir Korps Tentara Utara seperti gelombang. Aliran abu-abu terus-menerus melayang ke kejauhan terus-menerus dari titik di garis depan. Kabut datang dari makhluk abisal yang terbunuh. Guo Zhenfeng tidak pernah mengalami pertempuran seperti itu sejak dia mendaftar. Dia belum pernah bertemu musuh yang tidak bisa habis. Dalam perang biasa, kedua belah pihak akan berhenti sejenak setelah bertarung untuk jangka waktu tertentu. Mereka akan melanjutkan pertempuran setelah istirahat dan pemulihan. Bagaimanapun, daya tahan fisik seseorang terbatas. Berbeda dengan makhluk abisal ini. Setelah itu dimulai, serangan mereka tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Itu menakutkan. Makhluk-makhluk abisal itu tidak ada habisnya dan tak ada habisnya. Mirip dengan badai apokaliptik. Bab 1755, Blight Mountain Axe. Di bawah komando beberapa makhluk abisal yang sangat kuat. Makhluk-makhluk yang menakutkan ini mengeluarkan aura dingin. Mereka tidak takut dan tidak merasakan sakit. Mereka maju terus dengan kemauan keras. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi aliran udara abu-abu yang melayang di bawah tembakan artileri. Pada saat Guo Zhenfeng berjalan ke garis depan dan bertarung melawan makhluk abisal ini, dia akhirnya mengerti mengapa garis pertahanan sebelumnya gagal melawan mereka. Makhluk-makhluk abisal itu nekat. Mereka hanya menyerang maju dengan liar terlepas dari risiko dan bahaya. Guo Zhenfeng tampak agak pucat saat dia berdiri di puncak gunung. Sepasang mecha merah compang camping sedang menyembuhkan dirinya sendiri tidak jauh dari tempat dia berdiri. Dia sudah meluncurkan beberapa serangan. Setiap kali, ia akan menyerang pemimpin sisi lawan untuk memperlambat lawan. Mecha merahnya dikenal oleh para prajurit dari seluruh Korps Tentara Utara karena itu adalah mecha nomor 1 di Korps Tentara Utara yang dikenal sebagai Dewa Perang Green Peak. Karenanya, Korps Tentara Utara bersemangat tinggi setiap kali dia berada di medan perang. Dia akan mendorong mundur musuh berulang kali. Waktu berlalu. Perang telah berlangsung selama 2 hari sejak pertama kali dimulai. Seorang pria butuh istirahat. Tidak seperti mesin. Namun, 3 garis pertahanan telah jatuh. Jadi sama sekali tidak ada waktu untuk beristirahat sekarang. Tanpa istirahat, mereka mungkin akan menderita dari serangan destruktif. Semua orang lelah. Sebagian besar stimulan tingkat militer digunakan dan efek sampingnya mulai muncul juga. Garis pertahanan keempat sudah dilanggar. Jika ini terus berlanjut, garis pertahanan akan bertahan. Paling lama, selama 3 jam lagi. Di mana penguatnya? Mengapa bala bantuan belum datang? Guo Zhenfeng meraung marah pada komunikator jiwa di tangannya.
Komandan Resimen. Penguat sudah di jalan. Tapi perjalanannya panjang. Menurut perkiraan terbaik, bala bantuan pertama tiba dalam waktu sekitar 4 jam. Guo Zhenfeng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah. Sepatutnya dicatat. Dia sangat menyadari bahwa menjadi marah tidak akan mengubah situasi saat ini. Tule terlalu jauh. Federasi telah melakukan yang terbaik untuk mengirim bala bantuan dalam waktu singkat. 4 jam. Ya. Sudut bibir Guo Zhenfeng menampakkan senyum pahit. Dia hanya berharap bahwa bala bantuan cukup kuat untuk menjaga garis pertahanan. Sementara itu, dia tidak berusaha untuk menahan serangan untuk mengulur waktu sehingga bala bantuan dapat membuatnya bahkan jika itu berarti hilangnya seluruh korps tentara utara. Dia kembali ke mechanya dan menepuk Green Peak War God yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Itu ditempa oleh klannya dengan harga tinggi ketika ia dipromosikan menjadi Letnan Jenderal. Teman lama. Istirahat dan memulihkan diri. Saya pergi ke lapangan. Setelah mengatakan itu, sinar berkedip di matanya saat aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyihir kapak sebesar roda gerobak di tangannya. Panjang kapak yang ditangani panjangnya lebih dari 6 meter. Bagian kapak itu berbentuk setengah lingkaran yang tampak seperti setengah roda gerobak. Diameternya lebih dari 1,5 meter. Dan itu sangat tebal dan berat. Itu adalah alat jiwa yang kuat. Blade. Guo Zhenfeng berteriak keras dan melompat ke udara saat dia langsung menuju ke arah celah yang baru dibuka. Lebih dari 100 Mesha terbang dan mengikuti di belakang. Mesha setidaknya peringkat ungu ke atas. Mereka berasal dari batalion penjaganya dan sebagian besar adalah Master Mesha Elite. Sejumlah besar makhluk abisal tampak seperti kecoa dan semut. Ada beberapa yang tampak seperti belalang sembah. Dan mereka yang lebih kuat dalam serangan itu. Dari pengamatannya, Guo Zhenfeng menemukan bahwa semakin manusia itu makhluk abisal, semakin kuat kemampuan bertarungnya. Tiba-tiba, dia melihat makhluk abisal dengan sosok kekar mirip dengan bukit. Sebuah cahaya berkedip-kedip sejenak di kapak Blight Mountain di tangannya. Detik berikutnya, kapak raksasa mendarat di makhluk itu seolah-olah memisahkan langit dan bumi. Blight Chut. Dia melepaskan keterampilan jiwa pertamanya. Meskipun itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, itu justru keterampilan jiwa inti dari Blight Mountain Axe milik Guo Zhenfeng. Situasinya sangat berbeda dari mayoritas guru jiwa. Blight Mountain Axe hanya memiliki 3 skill soul attack. Keterampilan jiwa yang tersisa lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan menyerang dari 3 keterampilan jiwa. Itu adalah pertarungan klasik seorang prajurit. Tidak perlu terlalu banyak jenis keterampilan jiwa. Lebih penting bagi mereka untuk secara langsung membunuh musuh dengan cara yang paling sederhana. Blight Chut adalah salah satu keterampilan jiwa tipe serangan yang kuat. Itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membagi gunung menjadi 2. Makhluk abisal yang seperti bukit tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dagingnya yang gemuk bergetar dan mengeluarkan embusan besar aura berbau busuk. Itu mengaum-mengamuk di Guo Zhenfeng. Kedua lengannya yang kuat dan tebal menamparnya. Puff! Puff! Lengannya patah. Kapak raksasa Guo Zhenfeng memecah makhluk abisal menjadi 2 secara instan dan mengubahnya menjadi aliran udara abu-abu tebal yang melayang ke atas. Segera setelah itu, dia mengayunkan kapak raksasa ke kiri dan kanan. Kerumunan besar makhluk abisal berubah menjadi kabut abu-abu yang tersebar dengan cahaya yang menakutkan. Akibatnya, ada banyak kelegaan di sisinya. Tunggu. Blokir pelanggaran. Saat dia berbicara, Guo Zhenfeng memimpin jalan dengan kapak Blight Mountain di tangannya untuk menjadi ujung formasi. Dia maju dengan langkah panjang dan menerobos rintangan. Tembakan itu berada di puncak gunung penting yang tingginya sekitar 300 meter. Lokasi memungkinkan para prajurit untuk memiliki pandangan mata burung di seluruh adegan. Itu membentuk tautan penghubung dengan puncak gunung di sekitarnya. Selanjutnya, perangkat jiwa pertahanan dan deteksi yang penting ditempatkan di sana. Kehilangan situs itu mirip dengan kehilangan mata dan pos terdepan dari garis pertahanan keempat. Oleh karena itu, Guo Zhenfeng berharap bahwa mereka dapat bertahan lebih lama dan mencoba merebut kembali lokasi itu. Guo Zhenfeng tidak mampu berhenti pada saat ini.
Dia memimpin pasukannya untuk maju ke depan dan berusaha untuk beberapa waktu ekstra sebelum kedatangan bala bantuan. Sementara itu, suara pecah yang dikenal terdengar dari punggungnya. Guo Zhenfeng berbalik dengan tiba-tiba. Dia melihat siluet ilusi berlalu dengan cepat. Sebuah bola cahaya berapi meledak setelah suara pecah terdengar. Mesia ungu telah meledak. Sekilas, Guo Zhenfeng mengenali mesia ungu yang meledak itu sebagai seorang pria muda yang sangat ia hargai. Dia adalah anggota batalion penjaga. Biasanya, Guo Zhenfeng akan bertemu orang ini setiap hari. Mata Guo Zhenfeng memerah. Dia mengayunkan Blade Mountain Axe di tangannya. Itu berubah menjadi bentangan besar bilah cahaya yang menutupi seluruh area. Lebih dari 100 makhluk abisal berubah menjadi kabut abu-abu di tengah-tengah bayangan pedang. Namun, dia merasakan hawa dingin yang memancar dari sisi tubuhnya saat ini. Guo Zhenfeng mengelak tanpa sadar. Dia menghindari menghadapi entitas di sisinya dengan usaha keras. Namun demikian, lawan bergerak sangat cepat sehingga kemejanya lecet. Siluet terungkap segera setelah itu. Siluet mengambil bentuk seorang wanita dengan fitur melengkung yang tampak berlebihan. Ada beberapa fitur yang jelas dari siluet yang membuatnya berbeda dari manusia. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, siluet itu lenyap sekali lagi. Guo Zhenfeng mengayunkan Blade Mountain Axe di tangannya ke samping. Tetapi tidak mengenai apapun. Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan mengenali makhluk yang baru saja menyerang Guo Zhenfeng. Justru Mo Mei. Itu adalah makhluk abisal peringkat tinggi yang sangat kuat yang terampil dalam menyamarkan dirinya dan memikat mangsanya sebelum membunuhnya. Sementara itu, lolongan tajam terdengar. Garis pertahanan di dekat puncak gunung terputus. Lampu api besar meledak. Makhluk-makhluk abisal yang mencapai puncak gunung diledakkan dalam ketiadaan dalam ledakan besar. Guo Zhenfeng dimarahi dengan marah. Matanya memerah karena kesedihan. Dia tahu bahwa ledakan itu datang dari tentara Korps Angkatan Darat Utara yang mengorbankan diri untuk mengalahkan musuh-musuh mereka dengan mengetahui bahwa mereka gagal menghentikan musuh. Mereka tidak berhasil menahan antrean sampai dia bisa pergi ke sana. Kembali. Guo Zhenfeng berteriak keras. Blade Mountain Axe diayunkan terbalik. Dia memimpin banyak mesia. Melakukan pembunuhan di sepanjang jalan keluar. Dia tidak terbang karena itu akan membuatnya menjadi target. Selain itu, dia ingin membunuh lebih banyak makhluk abisal. Sehingga dia bisa membuat lebih banyak waktu untuk rekan-rekannya. Gelar Douluo dengan inti jiwa mampu mempertahankan kapasitas bertarungnya jauh lebih lama daripada orang biasa. Sementara itu, tawa yang mengerikan terdengar. Bersambung.